Ciri-cirinya memang agak cukup cepat gitu ya, banyak orang-orang yang cepat gitu ya, dan juga memang tidak dikenal gitu lah. Nah, ketika kami coba untuk tanyakan dari mana gitu ya, lalu mereka menyebut bahwa mereka dari media. Lalu tidak kita gubris lagi, kita masuk, kita coba cek CCTV, lalu mereka langsung pergi dari situ. Nah, dugaan adanya upaya teror membayang-bayangi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya Saputra mengungkapkan bahwa kantor Kontras yang terletak di Jalan Kramat 2, Kuitang, Jakarta Pusat dipantau oleh orang tidak dikenal OTK hingga Minggu 16 Maret 2025 sore. Teror terhadap kantor Kontras ini dilakukan sejak Minggu dini hari atau setelah Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan protes atas pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia TNI di Fairmont Hotel Jakarta pada Sabtu 15 Maret 2025. Kontras tengah menimbang untuk melakukan upaya hukum terhadap dugaan teror yang dilakukan oleh orang tidak dikenal tersebut. Pasalnya teror ini mulai dirasakan terjadi sejak Minggu dini hari. Terpisah, Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras, Andri Yunus, mengungkapkan bahwa ada 3 orang yang mendatangi kantor Kontras tengah malam. Ketiganya mengaku sebagai orang dari media. Andri bilang 3 orang tersebut tidak menjelaskan identitas media dan alasan berkunjung ke kantor Kontras yang dilakukan pada dini hari tersebut. Ia menduga kunjungan dari 3 orang yang mengaku dari media tersebut adalah upaya teror yang dilakukan atas protes Koalisi Masyarakat Sipil terhadap pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. ya kronologinya kemarin dini hari ya, sekitar pukul 12:15 hari Minggu, kami mendapati ada ada beberapa orang, 3 orang tidak dikenal yang datang ke kantor Kontras itu ya, lalu mengetuk pintu gerbang. Lalu saya sempat melihat dari atas, dari lantai 2 balkon gitu ya, lalu kemudian melihat bahwa ciri-cirinya memang agak cukup cepat gitu ya, banyak orang-orang yang cepat gitu ya, dan juga memang tidak dikenal gitu lah. Nah, ketika kami coba untuk tanyakan dari mana gitu ya, lalu mereka menyebut bahwa mereka dari media. Lalu tidak kita gubris lagi, kita masuk, kita coba cek CCTV, lalu mereka langsung pergi dari situ. Nah, proses menurut kami salah satu proses yang kemudian terjadi dini hari kemarin itu adalah salah satu dugaan intimidasi, karena selain kemudian ada 3 orang yang datang ke kantor Kontras, salah satu staf kami itu mendapatkan 3 panggilan dari nomor tidak dikenal gitu ya, yang setelah kami cek ternyata terafiliasi ke Din Intelkam gitu, atau detasemen Intel yang berasal dari Angkatan Darat gitu. Jadi kami melihat ada semacam upaya sistematis gitu, karena kami berasumsi gitu ya, dalam beberapa waktu terakhir mulai dari Februari sampai Maret gitu ya, kami cukup gencar bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil melakukan advokasi terkait dengan pembahasan atau proses untuk menunda pembahasan rancangan Undang-Undang TNI gitu ya, yang kami nilai pertama secara substansi dia masih banyak pasal-pasal yang kemudian menghidupkan kembali proses-proses menuju dui militer gitu ya, yang dui fungsi militer, yang kemudian itu juga memberikan satu sentimen yang sangat buruk terhadap kualitas demokrasi. Apalagi dalam waktu belakangan ini Economic Intelligence Unit juga melansir bahwa indeks demokrasi kita menurun gitu ya. Nah, kami khawatir gitu ya, RUU TNI ini apabila disahkan, dia akan semakin mengikis proses-proses atau nilai-nilai demokrasi. Mungkin seperti itu dulu Mbak Rama. Oke, kalau jam tepatnya malam itu jam berapa ya Mas? Ketika 3 orang itu datang, itu waktu menunjukkan pukul 12:15. Jadi 12:15. Selang 5 menit kemudian ya mereka langsung pergi gitu ya. Tapi kami kemudian mendapati setelah 3 orang itu pergi, ada teman-teman kami yang patroli di sekitar area kantor, mendapati ada beberapa orang-orang mencurigakan gitu ya di sekitar area kantor yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Jadi kami mungkin merasa bahwa beberapa orang-orang itu memang punya kepentingan tertentu gitu ya, apalagi melihat intensitas advokasi yang dilakukan oleh Kontras, belum lagi kemudian berbicara ketika proses aksi interupsi yang dilakukan oleh Kontras dan Koalisi Masyarakat Sipil di Hotel Fairmont. Itu Mbak. Itu langkah dari Kontras sendiri ke depannya bagaimana Mas? Karena ada yang seperti mencurigakan, udah mendatangi, akan melaporkan kepada kepolisian atau gimana? Iya, sejauh ini kami masih melihat ya situasi perkembangannya ya,
kami rasa eskalasinya tentu gitu ya masih kita baca apakah kemudian eskalasi ancamannya akan naik gitu ya atau memang stagnan seperti ini. Jadi kami masih wait and see kira-kira langkah seperti apa yang akan kami lakukan, tapi tentu kemudian adalah salah satu pertimbangan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib gitu ya. Lagi-lagi ini bagian dari intrusi atau disrupsi lah ya, gangguan yang kemudian membuat kami juga merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi kami juga akan mempertimbangkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Selain itu memang kami juga terus meminta dukungan dari masyarakat secara luas gitu, karena lagi-lagi proses pembahasan RUU TNI ini harus dikawal secara bersama Mbak gitu ya. Jadi kami melihat bahwa perlu ada partisipasi masyarakat untuk mengawal proses pembahasan RUU sampai kemudian rumornya kan disahkan sebelum reses gitu ya. Bahkan kemarin dalam pernyataannya Menteri Pertahanan Pak Syarwi Samsudin juga menyatakan bahwa akan mengebut prosesnya kalau bisa sebelum Hari Raya Idul Fitri gitu. Jadi mungkin ini momen yang pas untuk kita saling mengawasi proses yang terjadi di DPR dan saling mengawasi menjaga satu sama lain dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, Mbak Rahma. Kembali lagi kejadian semalam gitu Mas, berarti usai dari ada teror yang telepon begitu, apakah hingga saat ini udah tidak ada lagi atau ada mencurigakan lagi? Sejauh ini situasi berangsur stabil, aman gitu ya, tidak ada lagi telepon-telepon yang mencurigakan atau anonim gitu kan, dan juga tidak ada lagi gangguan-gangguan yang kami alami gitu ya. Jadi saya bisa pastikan sampai detik ini relatif semuanya aman gitu ya situasinya. Tapi ya kami masih terus akan berjaga-jaga, waspada gitu ya. Sewaktu-waktu mungkin situasi akan naik kembali eskalasi potensi resikonya gitu Mbak Rahma. Saya juga dapat kabar katanya dari pihak Fairmont ini juga akan melaporkan kontras gitu kan, kegaduhan begitu. Iya. Sudah dapat informasinya di situ. Betul, kami sudah dapat broadcast laporannya, tapi kami masih belum dapat laporan polisi resminya, salinan resminya. Jadi kami masih menunggu LP resminya. Jadi kami tidak mau berspekulasi apakah kemudian benar sudah ada pendaftaran soal laporan polisi yang rumornya juga dilakukan oleh security Hotel Fairmont kan gitu ya, dengan beberapa pasal gitu yang saya juga ingat pasal 170 kalau nggak salah, itu berkaitan dengan ancaman dan lain sebagainya. Jadi kami juga melihat bahwa konstruksi pasal yang disangkakan itu juga sepertinya cenderung dipaksakan gitu ya. Karena lagi-lagi kalau berbicara proses yang terjadi pada hari Sabtu kemarin, 3 orang teman kami gitu ya melakukan aksi interupsi, semuanya sudah melalui protokol security check dari pihak hotel. Artinya tidak ada barang-barang atau benda-benda yang bisa dikategorikan sebagai benda-benda dengan potensial harmful gitu ya. Artinya punya potensi untuk kemudian dapat melukai, mengancam, dan juga secara tidak langsung juga mungkin intinya melukai lah. Jadi kami sudah melewati semua protokol security check, dan ketika penyampaian pendapat ketika kita menerobos masuk ke ke ruang rapat itu juga kami tidak menggunakan diksi-diksi atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengancam gitu. Kita cuma membacakan apa saja yang menjadi tuntutan keresahan dari koalisi masyarakat sipil untuk yang paling krusial atau yang paling waktu itu kami sampaikan adalah paling penting adalah kami meminta anggota dewan gitu ya, terutama anggota panja untuk melakukan evaluasi kembali dan melakukan pembahasan ulang terhadap RUU TNI. Cuma gitu Mbak. Kemarin kan Mas Hari itu sempat membawa surat terbuka begitu ya? Betul. Nah itu sebelumnya sudah disampaikan atau bagaimana? Iya, jadi kalau bisa saya sampaikan gitu ya, proses kenapa kemudian kami kemudian kemarin memilih konfrontasi langsung atau protes langsung, karena sebelumnya kami sudah melakukan sejumlah proses-proses korespondensi komunikasi sesuai dengan koridor yang ada di DPR. Kami sudah memberikan surat pada tanggal 4 Maret, surat terbuka Kontras dan juga Koalisi Masyarakat Sipil kepada Komisi 1 dan juga Sekjen DPR RI, tapi kemudian kami tidak mendapatkan jawaban yang berarti. Lalu pada tanggal 9 kami juga bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil dan juga sejumlah tokoh-tokoh publik melakukan konferensi pers yang intinya juga meminta DPR RI dan juga pemerintah itu menunda kembali pembahasan dan juga lebih menekankan pada prinsip kehati-hatian, prinsip yang lebih cermat gitu ya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar kedepannya tidak ada lagi produk legislasi itu yang lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak merugikan gitu kepada masyarakat. Nah, dari 2 proses itu tidak ada jawaban yang berarti dari pihak pemerintah maupun DPR. Sehingga itulah alasan kami kemudian memilih protes langsung. Memang cenderung tidak konvensional gitu ya. Tapi kami rasa ketika saluran untuk menyampaikan aspirasi ditutup,
konfrontasi atau pertemuan langsung dengan para anggota dewan menurut kami adalah salah satu cara yang bisa dilakukan sebaik-baiknya yang dilakukan oleh masyarakat atau warga. Mbak Rahma. Tapi semalam diusir ya dalam tanda kutip. Betul, iya. Kami cuma ada waktu 1 menit untuk menyampaikan tuntutan, lalu kemudian pihak security protokoler langsung meminta kami keluar dengan cukup paksa gitu ya. Bahkan kemudian ada salah satu staf kami yang terdorong dan tersungkur gitu, Mbak Rahma. Berarti keluar dari sermon kemarin itu sudah tidak ada apa-apa lagi begitu ya? Sudah, kalau ngelihat rundown acaranya, acara itu cuma hari Jumat sampai hari Minggu. Minggu itu check out. Jadi pembahasan itu dilakukan dari mulai hari Jumat 13.30 setelah Jumatan sampai jam 10, lalu dilanjutkan hari Sabtu dari pagi sampai jam 10 malam. Hari ini Minggu jam 10 pagi itu check out. Jadi 3 hari 2 malam prosesnya. Kalau melihat dari yang tadi yang mungkin akan dikebut sebelum hari Idul Fitri gitu. Dari Kontras sendiri misalnya kalau itu terjadi bagaimana nih? Ya, lagi-lagi ini menunjukkan wajah pembentukan produk legislasi yang luar biasa, tidak memperhatikan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya. Karena dalam prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, penekanan untuk partisipasi publik yang bermakna itu memang harus dilakukan. Selain kemudian ada asas kecermatan dan asas kehati-hatian. Karena memang produk perundang-undangan ini akan mengatur hajat hidup masyarakat atau warga Indonesia gitu ya. Jadi kalaupun nanti ternyata benar disahkan dan yang saya dengar juga akan dilakukan pengesahan sebelum reses, maka bisa dipastikan bahwa DPR dan juga pemerintah lagi-lagi tidak mau mendengar aspirasi dan juga masukan dari publik, Mbak Rahma. Pak, usah kasar, Pak. Pak, usah kasar, Pak. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya fungsi APRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin hormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan, Bapak Ibu! Kami meminta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak TNI! Tolak RUU TNI! Kembalikan TNI ke barak! Kembalikan TNI ke barak! Hentikan Bapak Ibu! Prosesnya tertutup! Ya, di tengah efisiensi banyak ASN juga di PHK, justru malah DPR ngebut RUU TNI di weekend. Hentikan Bapak Ibu! Tolak segera RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Stop dufungsi militer! Stop fungsi militer! Kembalikan militer ke barak! Kembalikan militer ke barak! Pernyataan KSAT sangat arogan. Rakyat katanya otak kampungan. Hentikan Bapak Ibu, prosesnya sangat tertutup, tidak ada pelibatan rakyat di sini. Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Kembalikan militer ke barak! Tolak, woi! Hentikan prosesnya, woi! Ya teman-teman, kita geser. Nampaknya hari ini kita tidak diperbolehkan masuk, selain kemudian memang karena tertutup. Sebelumnya teman-teman, terima kasih telah meliput agenda berkaitan dengan pembahasan ugal-ugalan terkait revisi TNI. Perkenalkan, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, terdiri dari lebih 50 lembaga organisasi di Jakarta yang kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan militer maupun pertahanan sejak era Reformasi 98. Teman-teman, hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah, dan
kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reform Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dui fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Sekian teman-teman dari kami. Tuntutan kami jelas untuk menghentikan segala proses. Jangan dilanjutkan, jangan terburu-buru, karena itu tidak menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Terima kasih. Tolak RUU TNI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.